Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di DNA Islam Channel. Apa kabar kalian? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan yang saya rangkum dari berbagai sumber, yaitu inilah fakta dalam Islam, apakah daging kucing halal untuk dimakan? Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, kucing merupakan hewan yang sangat disukai oleh banyak orang. Bahkan Rasulullah SAW pun sangat dekat dengan hewan lucu dan menggemaskan ini. Beliau mempunyai seekor kucing sebagai binatang peliharaannya dan diberi nama dengan Moza. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun harus mengikuti keteladanannya atau berbuat baik kepada semua hewan dan tidak boleh menyakitinya tanpa sebab. Namun ternyata akhir-akhir ini ada kabar viral yang tersebar di media sosial tentang seorang wanita yang menyiksa kucing lalu memakannya. Sesungguhnya hal itu merupakan perbuatan yang sangat keji. Di dalam Islam juga mengatur bagaimana hukum untuk memakan daging yang halal dan haram untuk dimakan. Lalu, apakah daging kucing halal untuk dimakan? Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, mohon tonton video ini sampai selesai agar tidak salah dalam pemahaman. Memakan daging kucing apakah diperbolehkan dalam Islam? Apakah daging kucing boleh untuk dimakan? Akhir-akhir ini para pecinta kucing dikejutkan dengan kabar bahwa seorang wanita yang menyiksa kucing hingga mati. Setelah ia melakukan itu, sang wanita itu pun lalu memakan daging kucing yang sudah tidak bernyawa tersebut. Hal ini sungguh membuat para pecinta kucing geram dan juga sedih. Pasalnya, semakin banyak saja tindakan yang menyiksa kucing terjadi di Indonesia ini, tidak sedikit yang menjadi viral. Pihak polisi pun memang bergerak cepat untuk menangkap sang wanita dan memeriksanya dengan proses hukum yang berlaku. Dengan adanya kejadian tersebut, banyak orang bertanya, apakah boleh daging kucing untuk dimakan? Dalam Islam sendiri, daging kucing merupakan daging yang haram untuk kita konsumsi. Hal ini senada dengan pendapat yang dianut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Kucing itu tidak halal karena terdapat sabda Nabi yang menyatakan bahwa kucing itu termasuk hewan pemangsa. Kucing memangsa dengan taring dan terkadang memakan bangkai sebagaimana singa. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim yang beriman untuk mengikuti perintah dan menjauhi larangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencoba atau memaksakan memakan makanan dan minuman yang diharamkan, tentunya kita akan masuk ke dalam neraka yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para pendosa. Jangan sampai karena kita mengkonsumsi makanan atau minuman, kita akan menjadi salah satu penghuni neraka dan mendapat siksaan yang amat pedih di sana. Bagaimana peraturan makanan halal dan haram dalam Islam? Islam merupakan agama yang sangat kompleks. Dalam agama ini, banyak ajaran yang melindungi para umatnya dari mara bahaya di dunia maupun di akhirat. Sungguh beruntung kita yang termasuk sebagai umat muslim yang beriman ini. Namun setan akan terus menggoda untuk menggoyahkan keimanan yang ada dalam diri kita. Mereka akan mencoba merayu untuk melakukan hal yang tidak diperbolehkan dalam agama, seperti memakan makanan dan minuman yang diharamkan. Tentunya hal tersebut merupakan perbuatan dosa yang akan mengakibatkan kita mendapat hukuman di neraka. Tentunya kita tidak mau hal ini terjadi. Dalam Islam sendiri mengatur makanan yang halal maupun haram untuk dimakan pun sudah dijelaskan dalam Al-Quran.
Diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Sudah sangat jelas peraturan untuk makan yang halal untuk dimakan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, janganlah kita sampai terjerumus rayuan setan memakan yang diharamkan dalam ajaran agama Islam, karena sesungguhnya itu adalah sebuah kerugian yang besar. Apakah akibat dari memakan makanan haram? Setiap larangan dalam ajaran Islam pasti mempunyai tujuan untuk melindungi para umat Islam dari api neraka. Beberapa hal diatur halal dan haramnya. Hal tersebut bertujuan memberitahu umatnya agar menjauhi segala larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang diatur halal dan haram dalam Islam adalah tentang makanan. Beberapa makanan haram untuk dikonsumsi oleh umat muslim karena sudah sangat jelas diatur dalam ajaran Islam. Jika umat tersebut masih makan yang sudah diharamkan, maka doanya sangat sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan, seorang pengembara yang sedang berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," padahal makanan dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Jika doa sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesulitan pastinya akan menimpa kita di dunia maupun di akhirat. Selain itu, neraka juga akan menjadi tempat bagi umat muslim yang dengan sengaja memakan makanan haram selama hidupnya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Wahai Ka'ab bin Uzrah, tidakkah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya? Hadis riwayat At-Tirmizi. Karena itu, janganlah kita memakan atau meminum yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk memakan makanan yang halal. Sebagai umat muslim yang beriman, kita harus menjalankan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya adalah untuk mengkonsumsi makanan yang halal, tertulis dalam Al-Quran. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Sudah sangat jelas perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, namun masih saja banyak umat yang terjebak ke dalam jalan setan. Melakukan hal yang sudah sangat jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang itu termasuk dalam golongan umat yang merugi. Apa hukuman dari menyiksa kucing? Umat Islam sangat dilarang untuk menyiksa binatang tanpa alasan yang jelas. Namun banyak sekali kejadian viral akhir-akhir ini yang mempertunjukkan seorang manusia yang menyiksa seekor kucing. Tentu hal ini tidaklah boleh kita tiru. Oleh kita, hukuman bagi orang yang menyiksa kucing dalam Islam dijelaskan dalam sebuah hadis. Seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu pun masuk neraka. Dia itu Umar berkata, beliau bersabda, "Dan Allah Maha mengetahui, engkau tidak memberinya makan, engkau juga tidak memberinya minum,
ketika engkau mengurungnya, dan engkau juga tidak membiarkannya berkeliaran sehingga dapat memakan serangga di tanah. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu janganlah menyiksa kucing yang sudah dilarang dalam ajaran Islam. Sesungguhnya api neraka akan jadi tempat siksaan bagi umat yang menyiksa binatang selama hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.